Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan juga channel Menahem Ali Official serta channel Geraham. Pada malam hari ini kita akan melakukan sesi santai ya, sesi Q&A bersama Ustadz Menahem Ali. Dan alhamdulillahnya pada malam hari ini Ustadz Menahem Ali bersama-sama dengan saya di studio Geraham Walaf Jakarta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok bisa di Jakarta nih Pak, lagi dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka rihlah spiritual. Bukan nganterin ini makanan kucing Glenn itu. Sekaligus itu tujuan utama. Jadi makanan kucing Mas Glenn tersesat ke Surabaya, akhirnya saya harus bawa kembali ke Jakarta. Jauh-jauh dari Surabaya nganterin makanan kucing Glenn coba Mas. Lo tau gak aku beli di mana tuh makan kucing? Aku beli Tangsel. Buset. Jadi Glenn beli makanan kucing kenapa? Oh, jadi Glenn beli makanan kucing di Tangsel, Kirim ke Surabaya, balik lagi, terus bawa ke Jakarta sama Pak Ali. Iya. Ngerjain orang tua lo bener. Maaf. Tes audio oke? Siap ya? Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini karena Pak Ali berada di samping saya, jadi kita mau ngobrol santai-santai aja ya, supaya ya mungkin banyak pemirsa sebenarnya pengen nanya sama Pak Ali langsung. Cuman kalau di kajian kita yang sebelum-sebelumnya tuh biasanya kan terbatas gitu ya. Dan kita tidak melayani pertanyaan. Nah, pada malam hari ini karena Pak Ustadz Ali sedang libur nih, lagi santai di Jakarta nih. Jadi menerima pertanyaan ya Pak ya, malam ini ya. Nih, pertanyaan pertama udah muncul nih. Udah muncul, Masya Allah. Nah, sebelum, tar dulu. Sebelum kita mulai acara kita, seperti biasa, saya ingin mengundang ya para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, atau juga menyalurkan zakat sedekah infaknya, silakan bisa dikirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 ya, atas nama YPM atau Jakarta, dan konfirmasi bisa dikirimkan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mulai. Udah ada pertanyaan, Glenn? Udah itu. Mau ditampilin apa mau dibacain aja? Nanti ditampilin. Cuman gini ya, ini para pemirsa ya. Ini kan ya walaupun kita ada buku-buku di belakang saya, ada Pak Ustadz Menahem Ali di sini. Mungkin belum tentu semuanya nanti bisa terjawab. Nah, nanti kalau yang ada yang tidak terjawab, nanti kita jawab di sesi yang lain gitu ya, Pak Ali ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan apa namanya kekristenan atau Islam, nanti bisa kita jawab di kesempatan yang lain, oke? Baik. Iya, Glenn. Nanti mau ada door prize kan, Glenn? Iya. Apa door prize? Makanan kucing? Iya. Makanan kucing. Baik. Nah, para pemirsa, kita pilih dulu ya pertanyaan ya. Mau nanya-nanya, tapi sudah lupa. Ini ada yang mau nanya, tapi sudah lupa gimana nih? Atau gini, Pak Ali mungkin bisa cerita sedikit sebelum kita sambil nunggu pertanyaan yang masuk. Pak Ali gimana ceritanya kok bisa jalan-jalan ke Jakarta akhir tahun ini karena libur atau gimana Pak? Ya sebetulnya kalau akhir tahun tuh kan bisa dikatakan tutup buku mengenai perkuliahan. Oh, jadi sudah selesai ujian, tinggal sekarang koreksi. Oh gitu. Nah, jadi masuk untuk semester depan perkuliahan tuh tanggal kira-kira akhir Januari. Lama amat Pak? Ya. Wih, sekitar akhir Januari. Oh, berarti Pak Ali bisa di Jakarta sampai akhir Januari Pak? Oh jangan. Akan sampai akhir Januari ya? Apa kali? Saya hari Senin sudah harus ke Surabaya. Oh Senin, wow cepet amat Pak. Masya Allah. Nah, terus berarti kalau perkuliahan itu Bapak sekarang sedang ngecek nilai gitu ya, ya. Terus nanti awal Januari baru perkuliahan masuk kembali. Masuk lagi. Oh gitu. Nah, terus tadi sampai akhir Januari itu apanya Pak? Yang akhir Januarinya proses perkuliahan sudah mulai aktif. Oh gitu.
Biasanya kan nanti kan di pertengahan tahun Pak ya, kalau ini pergantian semester gitu ya. Ya ini pergantian semester untuk semester depan dimulai tahun Januari. Oh, Kok tahun Januari, bulan Januari. bulan Januari. Baik. Nah, coba kita lihat sudah ada pertanyaan apa belum? Ini. Oh, nanya Pak Doni, nanya ke Pak Ali ya. Naskah Laut Mati itu sebenarnya apa Pak? Ada yang nanya begitu. Naskah Laut Mati. Ya. Dead Sea Scroll berarti ya Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah naskah laut mati. Maksudnya bukan naskahnya itu mati, bukan. Tapi naskah atau tulisan tangan yang ditulis di atas perkamen. Perkamen itu semacam kulit binatang yang disamak, kemudian dipakai sebagai bahan untuk menulis teks. Dan itu merupakan karakter dari manuskrip versi Timur Tengah, khususnya dari tradisi Yudaisme atau tradisi Yahudi. Dan itu bentuknya gulungan. Makanya disebut Megillot. Megillot itu artinya sesuatu yang digulung. Jadi bukan dalam bentuk buku yang dijilid seperti ini, tapi digulung. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempayan. Nah, itu gambaran sekilas info mengenai apa itu naskah Laut Mati. Nah, naskah Laut Mati itu sekali lagi ditemukan di kawasan yang disebut kawasan apa itu Laut Mati. Nah, Laut Mati itu kalau kita tahu di internet dan buku-buku daras yang kita baca, kalau kita berenang ke situ, meskipun kita nggak bisa berenang, itu nggak akan tenggelam. Ngambang ya Pak ya? Karena kadar garamnya sangat tinggi sekali, ya. Seperti kalau kita sedang rebahan di atas kasur air, kita nggak akan tenggelam meskipun nggak bisa berenang. Ngambang gitu ya. Dan naskah itu bukan berada di dalam kedalaman Laut Mati, itu bukan, tapi di daratan sekitar Laut Mati. Di situ ada banyak gua. Nah, kebetulan naskah-naskah Laut Mati yang sudah ditemukan oleh para ahli itu ada sekitar 11 gua. 11 gua. Gua pertama itu ditemukan pada tahun 1947 Masehi. Yang pertama kali menemukan manuskrip itu bukan orang lain, bukan non-Muslim, tapi orang Islam itu sendiri. Dan uniknya dari kalangan Bani Ishmail, keturunan orang-orang Ishmail. Jadi kita punya kontribusi besar terhadap penemuan naskah Laut Mati. Dan dalam penemuan berikutnya, orang-orang dari Bani Ishmail itu banyak memiliki peran. Baik gua pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan yang melanjutkan untuk penelitian itu adalah dari kalangan Yahudi dan Kristen. Ya, tapi penemunya adalah umat Islam itu sendiri dari kalangan Bani Ishmail. Jadi ini yang tidak pernah diketahui oleh sebagian besar kita. Seakan-akan kita nggak punya kepentingan dalam persoalan naskah Laut Mati. Masalahnya memang kita harus akui, hanya sebagian kecil di antara para akademisi kita yang peduli dengan naskah Laut Mati, karena itu bukan ditulis dalam bahasa Arab, bukan dalam huruf Arab, tapi ditulis dengan aksara Ibrani, kemudian aksaranya itu sangat khas ya. Dan tidak semua orang bisa baca. Dan itu aksara yang di naskah Laut Mati itu belum ada nikut ya Pak ya? Belum ada nikut. Maksudnya tidak ada tanda vokalnya. A, I, U, E-nya nggak ada. Tanda patah, kamesh nggak ada semua. Nah itu di apa namanya Pak? Ditengarai naskah itu ditulis kira-kira di abad keberapa Pak? Para ahli menyimpulkan batas paling awal dan batas paling akhir, kalau dalam istilah filologi, ilmu yang saya tekuni itu disebut terminus ad quem dan terminus ad quo. Jadi batas paling awalnya itu tahun 3 sebelum Masehi. Abad atau tahun? Abad ketiga sebelum Masehi. Dan paling akhir itu abad pertama Masehi. Jadi dari abad 3 sampai abad pertama sebelum Masehi Pak. Dan saya kira itu berarti naskah itu sangat tua dalam konteks kajian keilmuan ya. Tapi paling tua itu memang abad ketiga sebelum Masehi. Bahkan tidak ditemukan lagi naskah sebelum itu.
Nah, kalau yang di abad ke-6 yang dianggap disusun oleh Ezra itu? Nah, bukan ada ke-6 Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi. Itu memang disimpulkan penulisan ulang atau diingat kembali oleh Ezra, karena naskah yang paling tua, yang paling kuno itu nggak ada dalam data historis. Ezra menuliskan ulang, itu pun kita nggak ada data manuskrip. Aslinya juga tidak ada. Itu hanya semacam pengetahuan. Tapi kan itu yang digunakan untuk diterjemahkan ke Septuaginta ya Pak ya? Iya. Di abad ketiga sebelum Masehi. Iya. Terus kemudian ada penulisan lagi dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi yang ditemukan dikenal sebagai Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati. Nah, terus kalau 1947 Pak, berarti kira-kira 2 tahun sebelumnya di Mesir Pak, itu juga ditemukan naskah-naskah atau gulungan-gulungan yang disebut dengan Nag Hammadi ya, Nag Hammadi Library ya Pak. Betul. Itu ditemukan di desa Nag Hammadi ya, di Mesir. Kalau itu sama sekali berbeda dengan yang Dead Sea Scroll kan? Oh, sama sekali beda. Jadi ringkasnya secara sederhana kalau orang awam bisa memahami. Kalau Dead Sea Scroll itu adalah kitab-kitab suci dalam makna kitab Yahudi. Ya. Sedangkan kalau Nag Hammadi itu kitab-kitab suci dalam konteks agama Kristiani yang dianggap apokrif. Oke. Jadi yang dibidatkan oleh kekristenan pada saat itu ya Pak ya? Dibidatkan oleh sekte pada masa penguasa. Sekte yang hadir pada masa penguasa. Jadi kalau boleh dibilang berarti Nag Hammadi itu adalah gospel yang tidak dikanonkan ya Pak ya? Istilahnya gospel yang tidak dianggap resmi. Kalau yang dianggap resmi kan cuma 4. Ada yang disebut Injil Sinoptik, ya kan? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang disebut Injil-Injil yang resmi, atau Injil-Injil kanonik. Nah, sementara di luar itu, Injil Thomas, kemudian Injil Maria, kemudian Injil Yakobus, Injil Petrus, dan termasuk juga Injil Nikodemus, itu semua dianggap apokrif. Jadi kalau yang Nag Hammadi Library itu hubungannya dengan kekristenan, kalau yang Dead Sea Scroll ini hubungannya dengan Judaism atau Yahudi ya. Oke ya, cukup jelas ya, pemirsa ya. Kalau yang Dead Sea Scroll ini Pak, apakah ini dipakai sebagai bahan untuk diterjemahkan ke Bible yang dalam bentuk sekarang ini? Ya, kalau kita tahu Bible versi bahasa Inggris yang kita kenal yang paling tua ya, itu kan versi King James Version, KJV kalau kita menyebutnya, KJV, King James Version. King James Version ini memang ditulis sebelum ditemukannya manuskrip Dead Sea Scroll, sehingga banyak hal yang menjadi perhatian para sarjana yang muncul kemudian baru mempertimbangkan pentingnya apa itu Dead Sea Scroll, sehingga muncul nanti yang kita kenal sekarang NIV, New International Version. Nah, itu sudah memperhitungkan pertimbangan dari manuskrip Dead Sea Scroll. Sehingga kalau kita baca antara versi King James Version dengan NIV, ada perbedaan-perbedaan. Nah, kenapa berbeda? Karena yang satu ada informasi tambahan dari Dead Sea Scroll yang dianggapnya lebih mendekati orisinalnya. Nah, itu kalangan para sarjana sudah melakukan itu. Kalau yang Dead Sea Scroll itu berarti dia semuanya hanya kitab-kitab yang ada di dalam apa yang disebut dengan Perjanjian Lama sekarang ya Pak ya? Termasuk dengan yang Deuterokanonika juga nggak Pak? Kalau Deuterokanonika tidak ditemukan di Dead Sea Scroll. Ada sih yang mengatakan ditemukan, tapi masih diragukan oleh para ahli. Karena tidak sempurna, tidak lengkap, dan fragmennya pun bisa itu masuk kategori versi PL, tapi juga bisa masuk versi PB. Makanya diperdebatkan. Tapi mayoritas mengatakan itu adalah dari PL, Perjanjian Lama. Pak Ali kan berarti kan sudah pernah mempelajari lah ya aksara-aksara yang ada di dalam DSS kan Pak ya? Dead Sea Scroll. Ya. Ada nggak Pak pengaruh bahasa Aramaik Pak di dalam DSS? Kalau bahasa Ibrani yang dipakai dalam manuskrip Dead Sea Scroll, pengaruh bahasa Aramaik itu memang ada. Bahkan manuskrip yang ditulis dalam bahasa Aramaik
dan juga disebut Targum di situ. Misalnya Targum Ayub. Itu bahasanya Aramaik. Oh gitu. Ada dalam temuan Dead Sea Scroll. Di dalam kumpulan Dead Sea Scroll itu, iya, dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Jadi bahasa Aramaik dan bahasa Hebrew atau Ibrani zaman itu menjadi bahasa semacam bahasa akademik dan sekaligus bahasa religius dalam tradisi Yahudi. Sehingga dua bahasa itu menjadi penting. Yang lebih aneh menurut saya, mengapa tidak ditemukan manuskrip berbahasa Yunani di sekitar naskah Laut Mati? Itu pertanyaan besar bagi saya. Apakah ini orang-orang yang disebut kaum Essene sangat begitu anti dengan bahasa yang disebut sebagai bahasa kolonial? Karena bahasa kolonial itu bukan sekedar penguasanya dari kalangan Romawi yang sangat begitu melegalkan bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani dianggap sebagai representasi bahasa penjajahan. Sehingga tidak satupun manuskrip dalam Dead Sea Scroll ditulis dalam bahasa Yunani. Bahkan dalam bahasa Latin pun tidak. Ya, Pak, ada anggapan kalau Yahudi kelompok Essene itu sejalan atau sepemahaman dengan kekristenan yang terbentuk yang sampai sekarang itu, Pak? Itu menurut Pak gimana? Betul nggak, Pak? Kaum Essene itu sebetulnya bukan bagian dari kekristenan sebenarnya, tapi dianggap sebagai bagian dari tradisi Yahudi, agama Yahudi, murni agama Yahudi. Kalau itu dikait-kaitkan dengan kelompok kaum Kristen, biasanya dimaksud di sini adalah kaum Ebionit. Ebionim kalau bahasa Ibraninya, orang-orang Ebionim. Nah, mereka ini yang quote and quote dalam tanda kutip lebih dekat dengan tradisi Islam. Karena menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu hanya sekedar manusia biasa yang dilantik sebagai nabi atau sebagai rasul. Dan kelahirannya bahkan kelahiran biasa, bukan kelahiran istimewa. Bukan dari perawan suci. Bukan dari perawan suci. Ya. Makanya ada Injil Ebionit. Nah, itu ada Injil Ebionit. Tapi kalau Essene itu lebih mengarah pada tradisi Keyahudian. Karena kan di Yahudi kita tahu Pak ya, ada kelompok Farisi yang memang mereka jalurnya itu adalah jalur rabi-rabi. Kalau nanti ada lagi kelompok Saduki yang mereka dekat dengan pemerintahan juga. Filsafat Stoa misalnya. Terus kemudian ada kelompok Essene. Kalau nggak salah Pak, di Essene itu ada kayak semacam pemahaman yang sejalan gitu dengan Kristen. Tapi mengenai masalah mistisnya gitu Pak ya. Jadi apa namanya? Misalnya Ben Haor, anak-anak Bene Haor, anak-anak terang. Kayak gitu-gitu loh. Mirip-mirip. Jadi ada dugaan atau ditengarai bahwa yang kelompok Essene ini salah satu apa ya namanya cikal bakal gitu Pak dari kekristenan gitu. Sebetulnya bukan cikal bakal, itu sebetulnya wacana besar yang kita harus tahu bahwa kekristenan itu kan tidak mungkin melepaskan dari tradisi Yahudi. Jadi wacana keyahudian itu sangat begitu melekat dalam tradisi kekristenan karena menjadi sumber pertama. Sedangkan apa yang disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak gelap itu biasa dalam tradisi Yahudi. Nah, tapi kan anak-anak terang yang dipahami oleh kelompok Essene itu apakah sama dengan yang dipahami oleh kelompok Farisi gitu Pak? Nah, ini masalah ya, karena bisa jadi istilah yang dipakai itu sama, tapi pemaknaannya bisa berbeda. Ya, pemaknaan bisa berbeda. Misalnya Bene Elohim dalam tradisi Yahudi, Bene Elohim, dan itu ada juga dalam manuskrip Dead Sea Scroll, itu dipahami sebagai anak-anak Tuhan dalam makna ciptaan Tuhan, ya, bukan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Tapi kalau dalam tradisi kekristenan, anak Tuhan khususnya dalam konteks Yesus itu sendiri dianggap sebagai bagian dari pribadi Tuhan. Jadi pemaknaannya bisa beda. Jadi saya kira istilah yang dipakai itu bisa sama, tetapi makna bisa bergeser. Bisa bergeser. Misalnya begini, contoh sederhana. Kalau dalam Injil Yohanes ya, pasal yang pertama, ayat pertama, ada yang teks yang bahasa Yunani, coba tolong dicek. Yunani. Cek, tolong disimak ya, saya tolong disimak di situ.
Teks ayat yang pertama itu dikatakan Yohanes 1:1. Iya. Apa itu? Enarche en hologos. Kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Iya. Di situ ada muncul kata logos. Iya. Ya. Logos. Logos dalam tradisi kekristenan itu berbeda dengan tradisi Yahudi. Logos dalam tradisi Yahudi itu sebagai apa ya? Istilahnya sesuatu yang diciptakan Tuhan. Logos. Sedangkan dalam tradisi kekristenan dia adalah bagian dari pribadi Tuhan itu sendiri. Pribadi ketiga gitu Pak ya. Kalau dalam tradisi Plato disebut sebagai demiurgos. Dan itu berbeda maknanya. Iya. Dalam tradisi Kristen. Ini kan yang dipinjam dari Philo ya Pak ya? Ya. Philo, Plato gitu, kemudian ajarannya disebut sebagai Platonisme. Platonisme ya. Bahkan di situ muncul satu kata yang sebenarnya itu dari tradisi apa ya? Tradisi Yunani atau memang tradisi Ibrani yang mengadopsi dari tradisi apa? Ibrani. Jadi maksudnya istilah ini sebenarnya istilah Yunani yang diibranikan atau istilah Ibrani yang diyunanikan. Itu menjadi perdebatan. Tapi kalau saya ditanya, apakah istilah eskenosen, kalau nggak salah ayat yang ke-14. Firman itu kemudian diam bersama-sama dengan kita ya, kalau nggak salah. 14 firman itu menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita itu diam bersama kita itu dari kata eskenosen di sini muncul. Nah, eskenosen dalam bahasa Yunani kalau saya ditanya lebih dekat ke pengaruh bahasa Ibrani yang mengalami Helenisasi dari kata Shekhina. Shekhina itu artinya hadirat ilahi yang ada di tengah-tengah umat. Saya juga berpikiran gitu Pak, pasti dari Ibrani diyunanikan ke Yunani, pasti diyunanikan. Gitu, ya. Karena tidak mewakili dari bahasa Yunani, tidak cukup mewakili. Iya, karena kan memang orang-orang Yahudi yang di Alexandria, Mesir kan memang juga mereka mengalami Helenisasi ya Pak ya, dari penjajah Romawi kuno. Sehingga kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani, nggak ada istilah Yunani yang tepat untuk mewakili istilah itu. Sehingga dipaksa istilah Ibrani diyunanikan. Makanya muncul kata eskenosen. Penyerapan gitu ya. Ini kajian filologi penting. Eskenosen dari kata sekhina. Sekhina dari kata sakan. Dan itu dalam bahasa Arab juga ada. Sakana yaskunu. Artinya diam. Tapi diam dalam makna positif. Ada kemuliaan di situ. Jadi kayak semacam penyerapan bahasa asing ya Pak ya. Masukkan ke dalam bahasa yang menerjemahkan gitu ya, menulis gitu ya. Baik, cukup jelas ya. Saya mau lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan sederhana tapi jawabannya panjang. Iya, panjang bener. Pertanyaan cuma 1 kalimat Pak, jawabannya panjang banget. Masya Allah. Nah ini juga sering banyak yang menanyakan begini Pak. Kalau Kristen sama Nasrani itu sebenarnya sama atau beda sih Pak? Ya, kalau kita lihat dari perspektif Quran ya, kita tidak menemukan satupun kata Kristen. Ya memang karena itu bukan istilah Arab. Dalam Al-Quran juga kita tidak menemukan istilah Masihi. Padahal itu istilah Arab. Ya, di Timur Tengah orang-orang Kristen menyebut dirinya bukan Nasrani, tapi menyebut dirinya anak Masihi. Jadi saya seorang Masihi, artinya saya seorang Kristen. Dan di dalam Alkitab bahasa Arab, Bible bahasa Arab, juga menggunakan istilah Masihi. Jadi bukan Nasrani. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dalam Al-Quran itu muncul istilah Nasrani? Iya. Ya kan? Dulu saya berpikir itu beda loh Pak. Nah, setelah saya baca yang Quran surat At-Taubah ayat 30 itu, Nasrani menyebut Isa putra Allah. Terus apa bedanya sama Kristen yang sekarang gitu ya? Nah, tuh, Pak? Ini pendekatan filologi itu penting sekali lagi, tidak gampang. Berarti nggak salah nih manggil profesor filologi. bukan. Jadi Nasrani dalam bahasa Al-Quran itu memang lebih tepat dianggap sebagai serapan dari bahasa asing yang diarabkan dari kata Nasuraya. Nasuraya atau Nasurayo itu dari bahasa Aramaik. Nah, Nasurayo itu merupakan istilah yang muncul dalam teks Peshitta. Nah, teks Peshitta
itu adalah Bible bahasa Aram atau lebih tepatnya bahasa Syriak yang kemudian kita bisa identifikasi itu lebih dekat dengan bahasa-bahasa Semitik termasuk bahasa Arab itu. Nah, Quran mengadopsi istilah itu, dan Quran biasa kalau mengadopsi di sini karena itu menjadi sebuah wacana besar untuk menggambarkan satu komunitas. Nah, Nasrani di sini atau Nasorayo tidak jauh beda dengan istilah Masihi dalam bahasa Arab yang sekarang, karena konsep teologinya sama. Kalaupun ada beda, itu tipis, tidak terlalu jauh. Jadi kalau di dalam konteks Quran itu, Nasrani itu dengan Kristen yang sekarang itu ya sama ya Pak? Ya sama, bukan beda. Kan ada yang bilang kalau Nasrani itu adalah pengikut Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret gitu Pak? Ya, karena memang Nasorayo itu kalau bahasa Ibraninya, sang tokoh itu disapa dengan Hanosri. Hanosri. Sedangkan komunitasnya disebut Nasorayo. Artinya orang-orang yang mengikuti orang Nazaret. Orang Nazaret itu gitu ya. Orang Nazaret itu bergelar Yeshu Hanosri. Yesus orang Nazaret. Yesua Hamasiah gitu ya kalau bahasa Ibrani. Bukan, Yesus Hanosri. Jesus of Nazaret. Jesus of Nazaret. Ya. Nah, itu kalau kita lihat teks Peshitta disebut Iso Hanosri atau Yeshu Hanosri. Ya, mudah-mudahan pemirsa yang nanya nih ini yang nanya guru nih Pak. Guru pencipta lagu nih. Ukti ini, Uktisi. Masya Allah. Ini bikin lagu buat semua guru-guru atau buat mujahid-mujahid muslim nih Pak. Masya Allah. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Baik, nah kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang lain. Mana nih, sebentar. Nah, ini aduh. Oh, yang Wahyu 3:14 tuh Pak. Nanti dulu, ini dulu nih. Hindu punya Trimurti Pak. Kristen punya Trinitas. Kisahnya Yesus dan Krishna hampir sama. Apakah Kristen meniru Hindu Pak? Ini pertanyaannya nih. Saya harus menjawab dari sisi historis. Ya. Kalau dari sisi teologis saya nggak mau komentar, karena itu menyangkut iman masing-masing. Ya. Kalau dari sisi historis, agama Hindu itu agama yang lebih tua. Ya. Siapapun kita, apa latar agama kita. Kalau kita bicara dari sisi kesarjanaan, kita semua sepakat bahwa agama Hindu itu sangat tua dibanding agama-agama lain. Termasuk agama Yahudi tidak jauh lebih tua dibanding agama Hindu. Jadi kalau kita tahu agama Hindu mengenal Trimurti, kemudian agama Kristen mengenal Trinity, ya karena adanya kesamaan itu bisa jadi sama karena memang secara teologis ada kesamaan, tetapi tidak sama persis, ya, tidak sama persis. Hanya istilah yang dipakai ada kemiripan. Tetapi kalau dari sisi zaman yang lebih tua memang agama Hindu. Dan Hindu ketika ditanya apa yang dimaksud dengan Brahma, Wisnu, Shiva, Brahma, Wisnu, Shiva itu bukan sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang satu, tapi merefleksikan dirinya dalam tiga kuasa. Satu kuasa mencipta, satu kuasa memelihara, dan satu kuasa melebur. Satu pribadi itu Pak? Satu pribadi. Cuma Brahma bukan Siwa, Siwa bukan Wisnu, Wisnu bukan Brahma. Tetapi hakikatnya dia adalah Mahadeva. Paham maksud saya? Sama ya Pak ya, kayak Trinitas Pak ya? Saya nggak mau bicara Trinity, saya hanya bicara Trimurti, sebagaimana penjelasan Hindu. Nah, Wisnu itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan seperti apa. Tapi ketika dia inkarnasi menjadi Krishna, barulah kita bisa paham apa itu Wisnu. Karena dia memelihara jagat semesta ini. Dan dia menjelma bukan hanya sekali, berkali-kali. Penjelmaan pertama menjadi Matsya, yang pernah saya jelaskan pada masa Kisah Manu. Kemudian pada masa ini ya, reinkarnasi yang ke-8 kalau nggak salah, baru Krishna muncul. Nah, Krishna itu adalah penjelmaan yang paling sempurna, karena mewakili pribadi Tuhan yang istimewa dari pribadi yang kedua, yakni Vishnu. Nah, ketika menjelma menjadi manusia, Krishna
lahir dengan secara ajaib. Dan dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menghidupkan orang mati. Punya murid berapa tuh Pak? Kalau muridnya lebih dari 12. Tapi secara kisahnya ada kemiripan memang dengan Kristus. Krishna, Kristus. Yang menarik, iya ya. Orang-orang Kristen di Kerala India, orang-orang Kristen ya di Kerala India. Kerala itu wilayah India bagian selatan. Itu kan sebagai penutur bahasa Malayalam, tetapi pengaruh bahasa Aramaik itu juga kuat, sehingga tradisi liturgi itu pakai bahasa Aramaik dan sekaligus bahasa Malayalam. Ketika menyebut sang tokoh dengan nama Aiso de Mesiho, tapi dia juga disebut sebagai Krista, bukan Kristus, bukan Krishna, tapi Krista. Jadi kita bisa lihat Kristus, kita bisa bandingkan dengan Krista, kita bisa bandingkan dengan Krishna.